Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Kara adalah organisasi yang hingga sejauh ini baru muncul di anime Boruto. Meski begitu, Kara memiliki gelagat akan menjadi seperti Akatsuki. Organisasi ini sangat menarik untuk dibahas terlebih lagi para anggotanya yang masih misterius. Dan muncul salah satu anggota dari Kara yang menarik perhatian para fans termasuk Mimin sendiri. Ia adalah Hasin Koji yang gencar dikabarkan adalah Jiraiya yang masih hidup karena mereka memiliki beberapa kesamaan yang sangat mirip. Dan berikut ini adalah alasan kuat Hasin Koji adalah Jiraiya, menurut catatan anime. Tapi sebelum ke pembahasan, Mimin ingatkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, biar Mimin makin semangat untuk membuat video ke depannya. 1. Pengarang serial Boruto adalah Ukyo Kodachi. Beda pengarang beda cerita. Mungkin kalimat tersebut sangat cocok untuk serial Boruto. Ukyo Kodachi telah memutuskan untuk menghidupkan kembali tokoh lama di serial Boruto ini. Dilihat dari manga Boruto chapter 17, sosok Ao dimunculkan kembali dan menjadi salah satu dari anggota Kara. Seperti yang kita ketahui, Ao pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, ia berada di markas pusat bersama dengan Shikaku Nara dan Inoichi Yamanaka. Dan markas pusat pada saat itu telah hancur karena diledakkan dengan biju dama dari Jubi, dan semua yang ada di markas pusat dinyatakan tewas. Tapi entah bagaimana, di manga Boruto ini Ukyo Kodachi menceritakan Ao selamat dari ledakan tersebut. Meski bisa selamat, seluruh tubuhnya kini terpaksa diperkuat dengan teknologi ninja yang dimiliki oleh Kara. Byakugan yang menjadi senjata andalannya pun tampaknya sudah rusak. Sebagai anggota Kara, Ao lebih memilih menggunakan teknologi canggih seperti Gatling Gun yang menembakkan peluru cakra. Karena hal ini Mimin memperkirakan bukan hal yang tidak mungkin kalau Ukyo Kodachi menghidupkan kembali sosok Jiraiya sebagai Hasin Koji. 2. Memiliki jutsu yang sama. Fakta yang paling menarik tentang Hasin Koji muncul pada manga Boruto chapter 23. Pada chapter ini diperlihatkan bagaimana Hasin Koji dan Konohamaru saling bertarung satu sama lain. Tidak hanya bertarung biasa, karena keduanya menggunakan rasengan, tanpa bantuan alat ninja alias itu memang ninjutsu miliknya. Nah, seperti yang kita ketahui yang menguasai rasengan hanyalah Minato, Naruto, Boruto, Konohamaru dan tentu saja Jiraiya. Terlebih lagi si Hasin Koji ini bisa memanggil Kuchiyose katak sama halnya dengan Naruto, Konohamaru dan Jiraiya. Tiga. Cakra Hasin Koji sudah terdaftar di Konoha. Di Boruto chapter 28, Hasin Koji bersama dengan Delta datang ke Konoha untuk mencari Kawaki yang dibawa ke Konoha oleh Boruto dan kawan-kawan. Saat tiba di tembok pembatas desa Konoha, Hasin Koji memberitahu Delta bahwa di Konoha ada divisi khusus untuk memindai cakra yang keluar masuk desa yang dipimpin oleh klan Yamanaka. Sederhananya, jika cakra seseorang sudah terdaftar di Konoha maka ia bisa masuk desa, dan jika ada cakra asing yang masuk atau belum terdaftar maka dia akan langsung terdeteksi. Nah, di chapter ini Hasin Koji bisa langsung masuk tanpa terdeteksi dan meninggalkan Delta di luar Konoha. Delta menjadi kesal dan bertanya-tanya kenapa ia bisa masuk dengan mudahnya tanpa terdeteksi, bahkan Delta mengira kalau dia dibohongi oleh Hasin Koji. Di chapter 30, karena Delta kesal dan lama menunggu Hasin Koji, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke desa mencari Kawaki sendiri dengan bantuan drone miliknya. Dan benar saja, cakra milik Delta langsung terdeteksi oleh Yamanaka Ino, dan dia langsung memperingatkan Naruto kalau ada orang asing yang menuju ke tempatnya. Ini membuktikan kalau cakra Hasin Koji memang sudah terdaftar di Konoha atau dia pernah tinggal sebelumnya di desa Konoha. Semakin meyakinkan saja ya Mina. 4. Time Travel. Di anime Boruto episode 128, Boruto dan Sasuke kembali ke masa lalu, dengan menggunakan kemampuan kura-kura milik Otsutsuki, untuk mencegah Urashiki mengambil cakra Kyuubi Naruto di masa lalu. Nah, ini menunjukkan jika perjalanan waktu bukanlah hal yang tidak mungkin di anime Boruto. Bagaimana jika misalnya Jiraiya melompat ke masa depan? Bagaimana jika masa lalu berubah karena Jiraiya tidak jadi mati karena satu dan lain hal, melainkan dia ke masa depan dengan cara yang sama seperti Sasuke dan Boruto atau dengan cara lain yang serupa?
Kemudian dia hidup di masa depan dengan identitas baru dengan nama Kashin Koji. Atau mungkin bagaimana jika Jiraiya ditolong dari orang masa depan? Sama seperti Ao yang selamat secara misterius karena ditolong oleh Kara, yang entah bagaimana caranya mengingat ia ikut meledak diserang biju dama milik Jubi, kemungkinan Jiraiya juga sama. Menariknya, ada kemungkinan Jiraiya tak jadi mati karena ditolong oleh orang dari masa depan yang sudah tahu identitas Jiraiya dan merasa, sayang, kalau Jiraiya dibiarkan mati begitu saja. Bisa jadikan Ishiki alias Jigen yang kembali ke masa lalu dan menjadikan Jiraiya anggota Kara. Toh dia juga Otsutsuki, harusnya bisa kembali ke masa lalu juga seperti Urashiki. 5. Manusia buatan. Wah, gak mungkinlah Kashin Koji adalah Jiraiya, lihat saja penampilannya sangat beda. Koji terlihat lebih muda ketimbang Jiraiya, mungkin ada pendapat seperti itu. Nah, tapi gimana jika misalkan Kashin Koji memang benar-benar Jiraiya akan tetapi dia adalah manusia buatan? Ya, manusia buatan dan teknologi ninja sudah sangat lumrah bahkan dari serial Naruto, seperti eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Orochimaru. Jika benar Jiraiya diselamatkan oleh Jigen ataupun Amado dari masa depan, mungkin saja si Amado menjadikan Jiraiya sebagai salah satu eksperimennya dan menciptakannya kembali, menjadi sosok Kashin Koji menjadi manusia dengan memiliki tubuh yang baru. Mengingat kejeniusan yang dimiliki oleh Amado sehingga ia dipercaya sebagai pengembang teknologi di organisasi Kara ini. Pendapat Mimin ini didukung oleh beberapa bukti, seperti pada chapter 44 di mana Kashin Koji dan Amado akan pergi dari markas Kara, yang kemudian dicegat oleh Delta, karena dia mencurigai mereka berdua. Akan tetapi di sini Amado dengan mudahnya menonaktifkan tubuh Delta hanya dengan kalimatnya, dan hal tersebut membuat Kashin Koji berpikir kalau ia juga diprogram dengan sistem yang sama di tubuhnya oleh si Amado. Dan di chapter 44, Kashin Koji ingin membunuh Jigen, dan dia mengatakan, kalau dia diciptakan memang dengan tujuan untuk membunuh Jigen. Hal ini yang membuat Mimin yakin kalau Kashin Koji adalah manusia buatan yang berasal dari tubuh asli Jiraiya. Jadi itulah beberapa alasan kuat Kashin Koji adalah Jiraiya. Kalau Mimin sendiri sih yakin kalau Kashin Koji sebenarnya adalah Jiraiya, selain dari alasan tadi, mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk menyelidiki organisasi yang sama-sama mengancam dunia ninja ataupun Konoha. Nah, gimana nih menurut Mina? Jika Mina ada pendapat lain bisa tulis pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu isi dari catatan Mimin. Thank you.